Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum ibu masuk materi, ibu absen dulu ya. Mira, Hadir, Bu. Mina, Hadir, Bu. April, Hadir. Nufritrianti. Hadir, Bu. Baik, selesai. Habis semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, masih adakah yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu, saya. Ya, silakan kepada saudara Nadia. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan, di mana materi kita pada minggu lalu itu yaitu membahas tentang ekosistem, di mana ekosistem adalah suatu sistem yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dan ekosistem itu terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu yang pertama ekosistem biotik dan antibiotik. Di mana ekosistem biotik itu terdiri dari makhluk hidup dan lain-lain, dan antibiotik itu kayak cahaya, air dan lain-lain. Baik, mungkin hanya itu Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, jawabannya sangat lengkap ya. Nah, apakah ada yang tahu apa itu perkembangan dan pertumbuhan? Saya, Bu. Ya, Pertumbuhan itu berarti tubuh kita berkembang, maksudnya tubuh lebih tinggi. Kemudian perkembangan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga kemampuan kita dalam berpikir atau bersikap. Mungkin saya sampaikan daripada ke Ibu. baik, tepat sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi saudari Nina, pertumbuhan adalah perubahan fisik yang terjadi pada makhluk hidup, seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang terjadi dalam fisik, seperti kemampuan belajar, perkembangan sosial, atau perubahan mental. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Nah, Ibu akan menjelaskan contohnya. Contoh pertumbuhan adalah dilihat dari penambahan tinggi dan penambahan berat badan. Nah, sedangkan perkembangan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir lebih kritis dan sering dengan pengalaman hidup dan pembelajaran. Nah, Ibu sudah mengirimkan gambar pada grup kelas. Coba dilihat dan amati apa yang Anda amati dalam gambar tersebut. Apakah ada yang bisa angkat tangan untuk mengamati apa yang terjadi di dalam? Saya, Bu. Ya, silakan kepada saudara Mitra untuk menyampaikan pendapatnya. Ini Bu, tanaman itu tumbuh lebih tinggi dan daunnya semakin banyak. Ya, betul sekali. Ya, itu adalah pertumbuhan tanaman. Tanaman tersebut mengalami perubahan fisik yang diukur seperti tingginya semakin bertambah. Sedangkan jika kita berbicara tentang perkembangan, tanaman itu akan terlihat ketika tanaman mulai berbunga atau berbuah. Sekarang kita akan berdiskusi dalam kelompok. Setiap kelompok akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup yang berbeda. Setiap kelompok nanti akan mengirim satu perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusi di depan kelas. Lalu kita terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kelompok kedua akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dan kelompok yang terakhir akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Setiap kelompok harus menjelaskan contoh dan perbedaannya. Apakah ada yang menanyakan? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke.
pertumbuhan dan perkembangan. Yang bisa ya Bu? Iya. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Ya. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk berdiri ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Ibu. Baik, adapun hasil diskusi kami yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah proses yang berjalan secara berdampingan dan terjadi sepanjang hidupnya. Kemudian contohnya itu adalah perubahan berat badan pada bayi di setiap bulan pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tinggi badan seseorang. Itu yang dapat saya sampaikan dan berikan kepada. Baik, bagus sekali penjelasannya. Berikan aplaus kepada teman kita. Nah, sekarang kita ke kelompok 2 untuk menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Lalu contoh dari pertumbuhan dan perkembangan hewan itu pada suku yang satu dari kakak, kemudian suku menjadi kelompok, kemudian untuk jadi penjelasan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Baik, misalnya kakak. Nah, saya persilakan kepada kelompok terakhir untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Dan saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Pertumbuhan pada tanaman yang tentang jelas dari kata yang dikatakan tentang yang berkembang dan akan yang sebenarnya. Sedangkan perkembangan misalnya tanaman yang boleh berkembang atau berbuah, tanaman yang tadinya buah menjadi daun berkembang menjadi objek dan buah yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa kepada saya, karena kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan terjadi di berbagai makhluk hidup. Kalian semua telah memberikan contoh yang sangat baik. Berikan. Nah, sekarang kita sudah memahami perbedaan antara pertumbuhan yang bersifat fisik dan perkembangan yang lebih bersifat kualitatif. Nah, semuanya bisa dilihat dengan jelas pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk tugas rumah, saya ingin kalian menulis sebuah laporan yang menjelaskan contoh pertumbuhan dan perkembangan yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Baik, apakah ada yang bertanya mengenai tugas rumah kalian? Hai Bu. Ya, silakan. Itu tugas aku apa? Mengajarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan kayak apa yang silakan Bu? Oh, semua makhluk hidup itu dinikmati, dan termasuk tumbuhan, hewan, maupun manusia. Baik, Bu.